Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Sebab Tuhan melindungi, angkat kedua belah tangan. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Sekali lagi dengan iman katakan, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Dengan iman kami percaya bahwasannya rancangan Tuhan itu damai dan berkat Tuhan melimpah bagi kami dan seluruh keluarga kami. Ketika Tuhan sudah memberkati keluarga kami dan rumah tangga kami, maka berkat Tuhan tidak pernah berhenti. Iblis mencoba mencurinya dengan segala macam cara, tetapi kami percaya di tangan Tuhanlah hidup kami, dan di tangan Tuhanlah kami selalu ada ketenangan, damai sejahtera. Sirami kami dengan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, taruhkan kata demi kata, semua yang tersampaikan dari mimbar ini, semuanya boleh berasal dari dalamnya hati Tuhan. Dan kami mau merespon. Kenapa Tuhan menegur kami? Karena Tuhan mengasihi kami. Kami tidak berpikir negatif tentang teguran Tuhan, tetapi kami mau meresponnya dengan positif. Semakin hari kami semakin lebih baik kehidupan kami, sehingga kerajaan surga itu menetapkan ada nama kami di sana. Terima kasih Tuhan, di dalam anugerah Tuhan kami sambut akan pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom, puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita tetap bisa beribadah dan juga masih bisa dengan live streaming. Hampir kita tidak bisa beribadah dan tidak bisa live streaming hari ini. Tepatnya hari Selasa saya di rumah Ibu Wira. Keadaan kesehatan saya sedang tidak terlalu baik. Kurang lebih jam 6, antara jam 6 jam 7 sore waktu Banjarmasin saya di meja makan. Biasanya kami duduk di meja makan dengan Ibu Wira. Meja makannya cukup besar, bisa menampung lebih dari 10 orang. Meja makan, jadi kami selalu kumpul di meja makan. Makan atau tidak makan duduknya di sana. Dan saya dengar berita dari Kuala Kapuas, itu memberitakannya tidak ke saya tapi ke Ibu Fitri. Saya di samping Ibu Fitri, saya mendengar dan setelahnya saya tanya, Pak Boy memberikan
berita gereja terkena petir, beberapa peralatan terkena. Bapak Ibu, saat itu saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Saya duduk di situ, cuma saya berdiam. Saya mau cepat pulang ke rumah karena kondisi saya tidak terlalu sehat. Tapi karena begitu saya berdiri, Mama masuk. Mama datang, akhirnya saya menemani Mama. Ibu Wira FA melalui Zoom. Ibu Wira FA di meja yang tidak jauh dari tempat saya duduk. Ruangan tamu dan ruang makannya Ibu Wira 10 kali 20. Jadi hampir sama dengan ruangan gereja ini. Kalau rumahnya totalnya itu 20 kali 24. 4 ruko, 1 ruko itu 5 meter, 4 ruko berarti 20 dikali panjangnya itu kalau tidak salah 22. Jadi di ruangan yang berbeda, di meja yang berbeda, Ibu Wira sedang Zoom. Waktu itu ada yang bertugas untuk berkhotbah, tetapi ketika sudah dipanggil disebut nama orang untuk berkhotbah itu tidak muncul. Kemungkinan besar internetnya sedang gangguan. Jadi dipanggil beberapa kali, orang yang bertugas itu tidak keluar suaranya. Akhirnya Ibu Wira langsung sebagai gembala langsung ambil alih untuk berkhotbah. Yang saya kagetnya adalah ayatnya persis yang saya khotbahkan hari Minggu kemarin. Masih ingat? Yosua pasal 1 ayat ke-9. Hanya kuatkan hatimu dan teguhkan hatimu. Jangan kecut hati dan tawar hati. Ibu Wira dapat pagi ayat itu jadi rema, lalu di-sharingkan di FA. Dan di tempat yang sama, tidak kebetulan mama saya datang untuk menahan saya tetap duduk di situ untuk saya dengar khotbah dari Ibu Wira yang sebenarnya bukan Ibu Wira yang khotbah. Bisa paham ya? Yang sebenarnya khotbah bukan Ibu Wira, ada yang bertugas sesuai dengan makalah yang telah ditetapkan, tapi orang itu mungkin gangguan signal, lalu Ibu Wira yang ambil alih. Ibu Wira berkhotbah ayat yang menjadi rema hari itu. Itu yang disampaikan, dan di tempat yang sama saya dikuatkan oleh Tuhan. Artinya saya mau beritahu seperti ini, Tuhan itu tahu keadaan kita. Tuhan itu selalu ada untuk menjadi penolong buat saudara dan saya. Setuju, katakan amin. Kalau Bapak Ibu yang mengikuti live streaming atau yang hadir di tempat ini, alat kena petir saja kok Pak Gembala sedemikiannya. Bukan hanya itu, ada beberapa hal yang saya tidak bisa cerita. Tapi satu perkara saya mau katakan, Tuhan itu adalah Tuhan yang mengerti keadaan kita. Amin. Saya sempat omong sama Krishna, Jumat mungkin stop aja dulu. Kalau memang belum siap, kita break dulu untuk sejenak, dan kita siapkan untuk berikutnya. Dan ketika kami sudah berunding sama Mama untuk melihat tanah yang kami beli beberapa waktu yang lalu, ternyata tanah itu tidak bisa dialihfungsikan. Ada orang mengkaplingkan tanah yang menjadi agennya pekerja di gereja, sehingga cukup banyak orang gereja yang mengambil, termasuk kami semua satu keluarga mengambil, dan ternyata tanah itu tidak bisa dialihfungsikan. Itu hutan lindung dan tidak bisa disertifikatkan. Jadi kepemilikan pribadi tidak bisa.
cukup lama kita anggap sudah hilang, tapi ternyata bisa kembali lagi, kemungkinan bisa kembali lagi. Dan sepakat sama mama melihat tempat yang baru yang dialihkan. Kami sepakat untuk berangkat dari rumah jam 2:30 siang, 2:30 siang menjelang sore besok harinya, bertepatan hari Rabu. Tapi kondisi saya tidak bisa bangun, badan capek semua. Akhirnya saya tidak ikut melihat tanah. Saya ngomong sama Mami lihatkan, Mami pilihkan yang terbaik menurut Mami, itu yang saya ambil. Besoknya dipanggilkan tukang pijet, saya dipijet. Saya tidak pernah mau dipijet oleh yang bukan laki-laki. Kalau tukang pijetnya wanita, saya selalu menolak. Tapi hari itu Wira ngomong, enak kok, tukang pijetnya enak, tahu urat. Mama saya juga pijet sama dia, Wira juga, Michelle juga, Sam, Samuel Lau juga, Steve juga, semuanya rekomendasi. Akhirnya setuju, tukang pijetnya datang, dia pijet saya sampai sekarang rasanya masih biru pijetannya, tapi di badan dia pijet cukup enak. Saya percaya bukan karena pijetannya saja saya bisa enak badannya lagi, tetapi karena ada unsur Tuhan. Amin, amin. Lalu tadi diingatkan Tuhan tentang ini, teguran Tuhan. Mari kita baca di dalam 2 Samuel pasal ke-12 ayat ke-14. 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-14. Ini LCD proyektornya juga kena. Jadi ini yang di sana kita dipindah sama multimedia, dipasangkan ke sini. Tetap bisa terlihat meskipun kecil, tapi saya rasa cukup bisa terlihat. Yang paling belakang bisa lihat ya? Bisa ya? Mari kita baca di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat ke-14. 2 Samuel pasal 12 ayat ke-14 kita baca bersama. 3, 2, 1. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Ini sebuah teguran dari Tuhan kepada seorang bernama Daud. Siapa Daud? Daud orang yang dipilih Tuhan. Daud orang yang begitu dekat dengan Tuhan, worshipper, penyembah yang melekat dengan Tuhan. Tetapi one day Daud jatuh dalam perzinahan dengan Batseba. Batseba isi daripada Uria. Dan hasil perzinahannya dengan Batseba saat itu mengandunglah Batseba. Dan karena Daud belum bertobat dari dosanya yang saat itu, Tuhan tidak berkati apa yang dilakukan oleh Daud. Bahkan teguran daripada Tuhan kepada Daud, anak hasil dari dosa akan mati. Anak hasil dari perzinahannya akan mati. Di ayat ke-14 dari 2 Samuel pasal 12 itu teguran yang begitu keras dari Tuhan kepada Daud. Sekali lagi, Daud orang yang dekat dengan Tuhan. Daud orang yang dipakai oleh Tuhan. Tapi ketika menyimpang, Tuhan kasih tegur. Amin. Dan teguran Tuhan itu serius. Hari ini kita diingatkan sama Tuhan untuk kita renungkan masing-masing mengapa Tuhan menegur. Ada 2 hal. Kenapa Tuhan menegur? Apakah karena Tuhan itu kejam atau jahat? Tentu tidak. Ada 2 hal yang mendasar menjadi sebuah perenungan buat kita semua. Hal yang pertama, mengapa Tuhan menegur?
itu karena Tuhan mengasihi anak-anaknya. Justru karena Tuhan begitu mengasihi Daud, begitu Tuhan mengasihi saudara dan saya, Tuhan tegur ketika kita salah. Kalau kita berpikir saya sudah melayani Tuhan, sudah dipakai oleh Tuhan. Daud melayani Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dipilih sama Tuhan, diurapi sama Tuhan, bisa salah. Dan ketika salah, Tuhan tegur. Ingat baik, Tuhan menegur itu karena kasih. Tuhan menegur bukan karena jahat. Tuhan menegur tidak mempermalukan. Tapi Tuhan menegur karena mencintai. Dia mengasihi Daud, dan dia juga mengasihi saudara, dan mengasihi saya. Amin. Amin. Yakinkah bahwasanya Tuhan itu begitu perhatian dengan kita? Yakinkah bahwasanya Tuhan itu begitu mengasihi kita? Pertanyaannya, apa yang sudah kita balas buat Tuhan? Apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan? Apakah kita hanya menunggu berkat dari Tuhan saja, tapi kita tidak mau menjadi alatnya Tuhan, melakukan firman Tuhan? Dari kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Begitu banyak kesempatan yang terbuka untuk kita berperan memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Dan di dalam FA itu juga pujiannya tadi, berkatnya melimpah, itu dinaikkan di situ, dan saya sangat diberkati. Lalu setelah itu saya tanya, judulnya apa? Berkatnya melimpah. Lalu saya cari, saya minta Ibu Gembala cari, tolong semua belajar pujian ini. Kalau kita sudah diberkati Tuhan keluarga kita minta berkat Tuhan itu terus ada, tidak hilang karena kesalahan. Seperti Daud, dia lakukan kesalahan, dia kehilangan anaknya. Anaknya mati bukan karena dosa anaknya, anaknya mati itu karena dosa dari Daud yang saat itu tidak bertobat. Bapak Ibu, apakah Daud hanya melakukan dosa itu saja? Tentu ada yang lain-lainnya. Tetapi Daud cepat untuk bertobat. Maka Tuhan pakai tetap Daud. Saya mau beritahu, sedalam apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, bahkan sejauh apapun kita sudah meninggalkan jalannya Tuhan, ketika kita merespon, Tuhan merindukan kita merespon untuk datang kembali dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyambut dengan sukacita. Setuju katakan amin. 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 Bapak Ibu, terlalu banyak alasan untuk kita bisa bersyukur, karena begitu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan atas hidup kita. Sebaliknya orang yang tidak bisa bersyukur, maka akan begitu banyak persungutan yang dinaikkan karena kejadian demi kejadian yang Tuhan izinkan dialami. Saya lagi semangat-semangatnya, kita baru selesai bikin kanopi, kita persiapkan 2 genset, sudah hidup, tapi ada alatnya yang sampai ini belum ketemu. Radiatornya keliling Banjarmasin sampai ke Pasar 5, Ibu Gembala sudah cari, nggak ada. Sampai kita dikasih tahu di situ ada custom dibuatkan, kita datangin juga, saya antar ke situ. Tadi dikasih tahu nggak bisa, dikirim ke Jakarta Pak, tapi kita nggak tahu bisa atau tidak. Kita nggak tahu estimasi waktunya berapa lama dan berapa biayanya.
lalu kami tarik lagi. Saya sempat merenung seperti ini, Tuhan, kami ini lagi semangat-semangatnya mau mengoptimalkan. Jadi padam lampu pun kita tidak terkendala. Hari hujan pun jemaat kalau mau beribadah tidak terkendala. Tapi Tuhan izinkan ada petir. Bisa datang, alat-alat semua rusak. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan saya, apakah tidak bisa beribadah dengan sederhana? Pakai gitar, satu gitar, tidak live streaming, apakah tidak bisa beribadah? Tentu bisa. Saya ngomong sama Krishna, kalau memang pakai gitar saja, saya tidak malu untuk kita beribadah dengan gitar saja. Yang penting Tuhan hadir. Amin. Bapak Ibu, bersyukur atau bersungut yang menentukan adalah hati kita. Kalau Bapak Ibu mungkin tidak merasakan, tidak terlalu banyak merasakan. Kalau saya banyak merasakan. Tapi satu hal, saya melihat Tuhan tidak pernah tinggal diam. Amin. Saya tanya satu persatu, apa saja yang kena? Ini aja kok. Betul. Termasuk LCD, saya tanya LCD aman kok. Saya sudah feeling LCD juga pasti kena. Aman kok. Belakangan baru dia kena. Tapi sederhananya gini, hati kita mau berikan yang terbaik. Tetapi kalau keadaan yang tidak memungkinkan, Tuhan tahu keberadaan kita. Amin. Amin. Bapak Ibu, terlalu banyak alasan untuk kita bisa bersyukur di tengah-tengah keadaan yang nampaknya kurang baik. Kalau kita bisa positive thinking, kalau kita bisa melihat dengan cara yang benar, maka kita bisa melihat kuasa Tuhan, janji Tuhan, rancangan Tuhan, kepedulian Tuhan, berkat Tuhan selalu baru buat kita. Amin. Bahkan hal-hal yang tidak disebutkan yang kena muncul satu-satu. Kami baru datang ke pastori, begitu datang saya lihat CCTV juga kena. Kita tahu setelah ini AC kita cek semua. Tapi yang pasti masih dingin. Masih dingin. Untuk mengupayakan kembali lagi, kita lihat kemampuan kita. Saya tidak berani janji. Tapi yang pasti adalah bersyukur dengan semua keadaan. Yang terbaik pasti Tuhan kerjakan bersama dengan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu, kalau ada anak yang sedang salah jalan, tentu diingatkan dan ditegur. Kalau dibiarkan terus-menerus dalam pelanggaran yang salah, dalam konsep dan hidupnya yang salah, itu bukan mengasihi, tetapi justru menjerumuskan. Apalagi memberikan pujian dari kesalahannya, itu menjerumuskan. Setiap kesalahan harus diingatkan itu salah. Supaya apa? Supaya ada perbaikan. Karena kita mengasihi. Amin. Mari kita baca Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6. Untuk yang mengikuti live streaming, tentu tidak sejelas yang lalu-lalu, karena beberapa peralatan kita sedang darurat.
dan menggunakan yang darurat. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6 kita baca bersama. 3, 2, 1. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Apakah dengan kebencian? Tentu tidak. Justru karena mengasihi. Sekali lagi, orang yang salah jalan tapi tidak diingatkan, orang yang salah jalan tidak diingatkan, yang tidak mengingatkan itu ikut bersalah. Apalagi orang yang salah jalan dipuji, atas kesalahannya itu dipuji, sehingga orang ini nyaman dalam kesalahannya dan berulang-ulang melakukan hal yang sama. Kesalahan yang dilakukan berulang-ulang akan mengikat. Ketika sudah diikat oleh kebiasaan, maka itu menjadi sebuah karakter, kebiasaan, habit. Kalau sudah menjadi karakternya yang buruk, sulit untuk diubahkan. Tapi yang benar adalah mengingatkan dengan cara yang tepat, dengan waktu yang tepat, dengan hati yang benar, hati yang tulus. Amin. 1 Korintus pasal 4 ayat 14. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? 1 Korintus pasal 4 ayat 14. Kita baca bersama. 3, 2, 1. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Rasul Paulus menegur dengan keras orang-orang yang menjadi anak rohaninya, termasuk gereja yang sangat besar di Korintus, mega church, berkarunia, dipakai Tuhan dengan luar biasa, tetapi banyak terjadi penyimpangan di sana. Rasul Paulus tidak pernah berdiam diri, tapi dia ingatkan, dia tegur. Dan Rasul Paulus mengatakan, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Pada umumnya kan ketika ditegur, ngambek, mundur. Kalau itu jemaat tidak muncul lagi, kalau itu pelayan tidak muncul juga. Kalau saya tidak terlalu pusing, tidak muncul, ya udah. Tapi saya selalu sampaikan firman. Bapak Ibu, Rasul Paulus menegur anak-anak rohaninya itu karena mengasihi, supaya anak-anak rohaninya tidak salah dalam bersikap, tidak salah dalam bertindak, dan kehidupan yang mencerminkan Kristus yang begitu kuat dalam hidupnya. Amin. Amin. Bapak Ibu, menegur tanpa kebencian itu harus. Next. Kalau menegur dengan kebencian, pasti tegurannya itu negatif. Tapi kalau menegur itu tidak dengan kebencian, karena kasih dia menegur, pasti hasilnya positif. Meskipun ada orang yang bisa menyusun kata dengan baik, tapi ada orang yang kurang pandai untuk menyusun kata. Ada orang-orang tertentu intonasinya lembut, dia marah pun seperti tidak marah. Jangan, kurang ajar, marah padahal begitu.
Tapi ada orang-orang tertentu intonasinya tuh naik terus, padahal tidak sedang marah. Kenapa kau, Dek? I love you, Dek. Intonasinya sepertinya meninggi, tapi tidak sedang emosi. Bapak Ibu, kalau dari hati itu baik, tujuannya baik, menegur itu karena kasih, kemungkinan besar diterima itu juga dengan baik. Asalkan membuka hati, membuka diri untuk yang baik dari Tuhan, berbicara dan bekerja. Kalau membuka hati buat iblis, iblis pasti akan membisiki, keluar aja, balas, sikat. Sembarangan orang tuh ngomong. Kalau yang berkhotbah itu kepala, keluar aja, pindah aja, hasut yang lain. Itu iblis. Tapi kalau buka hati dari Tuhan, respon dengan baik. Daud ditegur, anaknya mati. Jadi lebih enak teguran perkataan atau dengan tindakan. Bapak Ibu, Tuhan itu Tuhan yang baik. Amin. Amin. Dan Tuhan sangat mengasihi kita. Yang kedua, mengapa Tuhan menegur? Yang kedua, karena Tuhan menghendaki semua anak-anaknya masuk surga. Tidak ada satupun dari anak-anak Tuhan yang ditolak dari surga dan masuk kepada neraka. Kalau Tuhan mengingatkan, Tuhan menegur kita, karena Tuhan itu mengasihi. Yang kedua, karena Tuhan itu mau kita semua kembali kepada jalannya Tuhan, dan kita semua diselamatkan, masuk dalam kerajaan surga pada akhirnya. Amin. Bapak Ibu, gedung kita sudah pakai anti petir. Sudah pakai anti petir. Dan gedung ini dilintasi petir badai sudah bertahun-tahun. Tapi ya kok minggu malam kemarin kena. Saya sempat terpikir kemarin kan, waktu tukang terakhir mengerjakan kanopi, saya minta tukang ke atas untuk membetulkan ada yang bocor di belakang dan ada yang bocor di sini. Yang di belakang itu kemungkinan di bumbungan, kemungkinan itu di anti petirnya. Saya sudah belikan isolasi yang untuk nambal, yang kata orang yang sudah menggunakan itu bagus, itu hasilnya luar biasa, lebih bagus dari yang lain-lainnya. Saya sudah beli, saya kasih, saya tunjuk tempatnya, terus saya tinggalkan ke Banjarmasin karena ada kumpul keluarga minggu sore di Banjarmasin. Samuel Lau ulang tahun pernikahan, dan anaknya Samuel yang paling kecil ulang tahun yang pertama. Mama saya panggil saya, jadi saya datang. Lalu saya berpikir, mungkin waktu tukang mengerjakan itu ada yang lepas, atau itunya kan tembaganya turunnya di belakang. Kita baru tutup di belakang, mungkin terpotong. Tadi saya cek, saya naik. Saya cek, tidak naik ke sana. Tukang atap kan tidak ada bobotnya 90, tidak ada. Biasanya bobotnya ideal seperti Anda, gitu. Saya sempat ngomong sama tukang atap,
Pak, adakah tukang atap yang bobotnya seperti saya? Saya 90 something, 90 lebih. Nggak ada, Pak. Jadi saya pastikan saya tidak naik ke sana, karena akan menambah bocor-bocor yang saya lintasi. Saya cuma ke sini saja. Saya lihat kabel tembaganya utuh ke bawah. Tapi kena juga. Artinya satu hal, kita mau covering seperti apapun, kalau pas kena giliran yang tidak baiknya, bisa tetap jadi. Jadi saya renungkan tadi di situ, puji Tuhan, hanya barang yang rusak, tapi orangnya semua tidak ada yang rusak. Amin. Amin. Bapak Ibu, belajar bersyukur. Tuhan itu terlalu baik. Yuk kembali ke firman Tuhan, kembali ke jalannya Tuhan, sehingga kapanpun Tuhan panggil kita, dengan mekanisme maut mungkin, atau Tuhan datang kali yang kedua, kita rapture, semua tanda akhir zaman sudah terpenuhi, dipastikan nama kita ada di dalam kitab kehidupan. Amin. Mari kita baca di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat ke-23. Kita baca bersama 3, 2, 1. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Sampai itu dulu. Ini bukan orang awam, tapi mungkin hamba-hamba Tuhan, aktivis-aktivis gereja, orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan nubuatan, melakukan banyak kuasa daripada Tuhan. Perubahan mujizat terjadi, sakit sembuh, orang miskin jadi kaya, sesuatu yang gak mungkin jadi mungkin, orang yang putus harapan didoakan menjadi orang yang beriman, orang yang memiliki dampak dalam pelayanannya melampaui dari orang umum, melampaui dari orang yang biasa-biasa saja. Kacamata secara umum melihat ini orang yang dipakai Tuhan luar biasa, pasti masuk surga. Tapi realitanya tidak. Ayat 23. Pada waktu itulah, jadi bukan sekarang. Bukan sekarang Tuhan itu mengatakannya, karena perjalanan kita masih panjang. Ketika kita tutup usia, baru kita tahu kita masuk surga atau tidak. Bukan sekarang Tuhan berkata, Widi kau tidak masuk surga. Bukan sekarang juga Tuhan berkata, Widi kau masuk surga. Tidak. Karena perjalanan hidup kita seperti apa, ketika kita sudah tutup usia, disitulah yang menentukan kita masuk surga atau tidak. Pada saat kita tutup usia, kita on the track atau keluar dari jalannya Tuhan. Amin. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bukankah bernubuat? Bukankah mengusir setan? Bukankah melakukan banyak mujizat? Bukankah berseru Tuhan, Tuhan? Jadi ada keintiman dengan Tuhan dalam doa.
tetapi tidak punya keberanian untuk hidup di dalam firman Tuhan. Ayat ini selalu mengingatkan saya, reputasi dalam pelayanan, dampak meluas dari pelayanan tidak menjamin hidupnya benar di hadapan Tuhan. Kalau tidak berani meletakkan hidupnya seutuhnya di dalam kuasa Tuhan untuk dipakai Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan, itu perlu keberanian. Untuk melakukan firman Tuhan, kita perlu Tuhan yang menolong kita. Bersyukur di tengah-tengah keadaan tidak nyaman aja, itu tidak mudah. Tidak mudah. Tapi saya mau beritahu, setiap tetes air mata, setiap keringat kita untuk sebuah kebenaran yang kita lakukan, dipuji sama Tuhan. Dihargai sama Tuhan. Orang lain mungkin tidak menghargai. Krishna siang selesai ibadah berangkat ke Sampit, lalu hari apa itu, Senin atau Selasa balik lagi, tentu sangat capek, sangat capek. Begitu sampai sini, besoknya ke Banjarmasin lagi bawa radiator. Saya lihat orang yang capek sekali. Saya sampai ngomong gini, Chris, tidur sini aja. FA kau nanti, FA dari sini. Kami dari pihak gereja tidak bisa lakukan apa-apa. Tapi Tuhan dalam kerajaan surga pasti menilainya. Besoknya balik lagi ke Banjar untuk mengupayakan bisa ibadah apa yang diperlukan oleh gereja. Bapak Ibu, ada yang tidak mau tahu, ada yang mau tahu. Tuhan tahu semuanya. Dan Tuhan hitung semuanya. Saya mau beritahu, Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong. Amin. Amin. Dan Tuhan adalah Tuhan yang terlalu baik buat kita. Saya ngomong juga, yang penting udah diupayakan maksimal. Selebihnya apa yang ada, jalan. Apa yang ada, jalan. Kalau orang Jawa ngomong, ojo terlalu ngoyo. Orang Jawa. Tahu ya bahasa Jawa ya? Kalau nggak tahu tanya sama Pak Anda. Ya, ayat 23 buat kita semua. Pada waktu itulah Tuhan akan berterus terang kepada Widi dan berkata, saya tidak berani teruskan itu kalau saya tidak bertobat. Kalau saya tidak hidup betul-betul, mungkin kalimat yang sama, aku tidak pernah mengenal kamu Widi, hanyalah daripada. Meskipun saya gembala di tempat ini. Karena konteksnya di ayat 21 itu orang yang sudah dipakai Tuhan, luar biasa.
Ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Mengusir banyak setan demi nama Tuhan. Setan diusir, setannya lari, tapi dirinya tidak sadar juga dipakai oleh setan. Paling banyak yaitu kesombongan. Dosa yang paling banyak melekat tanpa sadar ketika sedang diberkati Tuhan, ketika sedang dipakai oleh Tuhan, yaitu kesombongan. Kalau sudah ada kesombongan, berikutnya buahnya iri hati. Kalau sudah sombong, merasa dirinya paling baik, ada orang dipuji juga, iri. Tidak boleh. Merasa paling urapan dengar hamba lain, hamba Tuhan yang lain dipakai juga urapan, lebih dari dirinya, iri, lalu digosipkan hal kelemahannya. Kalau sudah iri hati, begitu banyak kebohongan demi kebohongan yang dibuahi karena sombong dan iri hati. Saudaraku, mari kita kembali kepada jalannya Tuhan. Semua pasti baik. Tuhan merancangkan damai, Tuhan merancangkan kemenangan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Mari kita hampiri Tuhan dengan doa. Kita naikkan pujian sebelum daripada firman Tuhan tadi. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagi. Mari semua boleh bangkit berdiri.
tinggalkan Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah kau utamakan yang lain selain Tuhan. Dan yang kedua, jangan pernah kau tinggalkan keluargamu. Orang yang bisa selalu setia dengan engkau dalam keadaan baik maupun tidak baik, itu pasangan hidupmu. Saya undang ibu kepala boleh maju. Kalau kau datang dengan pasangan hidupmu, bergandeng tanganmu. Tuhan berkenan berkati rumah keluargaku, layanlah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan kuasa-Nya. Negeri kasih karunia, damai sejahtera, Yesus baik bagiku. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera, Yesus baik bagiku. Sekali lagi engkau yang hadir dengan keluarga bisa berkumpul, bisa berkumpul. Izinkan saya berdoa. Dari mimbar ini kami berdoa sebagai gembala jemaat. Kiranya Tuhan selalu memberkati setiap rumah keluarga kami, Tuhan. Rumah tangga kami. Tidak diizinkan ada iblis yang merasuki pikiran, apakah itu suami maupun istri, apakah orang tua atau anak, atau kakak maupun adik. Berkati setiap rumah tangga kami, Tuhan. Berkati setiap rumah keluarga kami. Bless you. Anointing. Engkau berkati. Engkau rapi. Dari mimbar ini kami berdoa. Minta kuasa Tuhan hadir dalam setiap rumah tangga. Teguhkan tali pernikahan kami, Tuhan. Keluarga demi keluarga, tidak ada yang tergoncang, tapi semakin diikat sama Tuhan dengan kasih. Dengan kasih. Amin.
onsite ataupun yang mengikuti ibadah online Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun juga. Engkau menjamah setiap keluarga, Engkau memulihkan setiap keluarga. Hubungan yang sempat terputus Engkau sambung kembali Tuhan. Komunikasi yang tidak baik Engkau yang menjadi jembatan di dalamnya Tuhan. Sehingga komunikasi kami antara suami, istri, ke anak-anak itu menjadi komunikasi yang baik, yang sehat, yang seperti Tuhan mau. Dan biar Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga Bapa. Engkau yang ada di tengah-tengah kami, Engkau yang memberikan kekuatan buat setiap kami. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah, bukan hari-hari yang mudah untuk kami lalui Tuhan. Tetapi kami percaya ketika ada Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, ada Tuhan yang menyertai kehidupan kami, maka setiap kami, setiap keluarga akan mampu melewati setiap ujian, setiap tantangan, setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami. Berikan kekuatan yang baru buat setiap kami Tuhan. Dan biar hati kami tetap percaya apapun keadaan kami saat ini, dan kami tetap berkata, Tuhan, Engkau selalu baik, Engkau selalu baik, dan Engkau selalu baik. Dan kami akan melihat bahwa karya Tuhan yang sungguh luar biasa itu terjadi di dalam kehidupan kami. Bukan hanya di dalam iman kami Tuhan, tetapi di alam kenyataan di dalam kehidupan kami. Kami akan alami hari lepas hari bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu mengalir, pengurapan-Mu mengalir. Dan kami percaya dari keluarga-keluarga, nama Tuhan dipermuliakan. Ada sinar kemuliaan Tuhan yang Tuhan pancarkan dari kehidupan kami, dan boleh menjadi berkat buat orang sekitar kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi saksi kemuliaan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan dulu. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa yang baik, kami diberikan kesempatan untuk menabur. Ajari kami memberikan dengan sukacita apa yang harus kami berikan dan berapa yang harus kami taburkan. Kami memberikan dengan ucapan syukur, tidak dengan keterpaksaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberkati tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara virtual, jikalau Bapak Ibu juga mau menabur, mengambil bagian untuk menabur pekerjaan Tuhan di tempat ini, supaya pekerjaan Tuhan terus bisa berjalan dengan baik, bisa ditransferkan ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 03100050404343 atas nama Gereja Betani Indonesia Cabang Kuala Kapuas. Dan di layar kaca ada tertera barcode QR dan nomor rekening daripada rekening kepemilikan gereja. Dan ada baiknya setiap taburan dicantumkan nama atau dicantumkan peruntukan daripada persembahan tersebut, supaya kami bisa menggunakannya dengan tepat sesuai dengan peruntukan dari setiap taburan. Ada beberapa simpatisan yang mengambil bagian menabur untuk peralatan-peralatan yang rusak, juga ditransferkan ke rekening Bank Mandiri yang sama. Mari kita semua boleh bangkit berdiri. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyertai dalam wajah-Nya, dari kasih karunia, damai sejahtera, Yesus kami bagi.
ke rekening kepemilikan milik gereja. Tangan-tangan yang sudah memberi, Tuhan memberkati dengan berlipat kali ganda, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Tuhan yang bukakan tingkap-tingkap langit, dan Tuhan curahkan berkat sampai pada berkelimpahan. Tidak ada satupun umat Tuhan yang berkekurangan. Setiap kami alami terobosan berkat jasmani dan terobosan berkat rohani. Dan di penghujung daripada ibadah, dengan iman kami membuka kedua belah tangan kami, serta menengadahkan wajah kami ke surga. Dan dengan iman yang sama kami terima pengurapan, pengutusan daripada Tuhan yang sempurna bagi kami semua. Syadaka hukataka ya Rabbah santarapaka, hukataka ya Rabbah, hikataka ya Rabbah santarapaka, hikaramana maka hukataka ya Rabbah, hikaramakataka hukataka, hikaramakataka ya Rabbah, hukataka ya Rabbah, hikaramakataka hukataka ya Rabbah santarapaka. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Aku akan menjadi kepala bukan ekor, terus naik dan tidak pernah akan turun. Apapun yang dikerjakan oleh kedua belah tanganmu, Tuhan memberkatinya sehingga semuanya boleh menjadi berhasil. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Damai sejahtera yang melampaui segala akal selalu menyertai saudara dan saya, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Yang percaya sudah diurapi, diberkati, dan dipulihkan oleh Tuhan. Bersama dengan saya katakan, amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyertai dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Yesus Bapa itu. Yesus Bapa itu. Yesus Bapa itu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Salam damai, salam sehat. Tuhan selalu menjadi penolong setia bagi kita. Amin. Tuhan memberkati.